Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Bapa kami dalam surga. Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, kuduslah namamu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Bapa kami di dalam surga, kuduslah namamu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa,
Kau mulia selamanya, sebab Kau yang berkuasa. Kau mulia selamanya. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Berfirman Bapa, kami rindu, sebab firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pagi ini. Matius pasal 6, ayat 5 sampai yang ke-15. Hal berdoa. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa-Mu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapa-Mu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Amin. Bapak Ibu, kewajiban agama yang kedua setelah kemarin kita belajar tentang bersedekah adalah hal berdoa. Nah, dalam perikop hari ini, hal berdoa yang diajarkan Tuhan Yesus lebih kepada menekankan sisi motivasi dalam berdoa. Jadi ayat yang kita baca di ayat 5-6, apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihatnya yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bagian ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh berdoa sambil berdiri pada waktu ada di tempat ibadah. Juga tidak boleh berdoa di tikungan-tikungan jalan. Kalau mau berdoa harus di dalam kamar dan pintu harus ditutup. Kalau berdoa tidak boleh diketahui orang lain sama sekali. Bukan demikian. Karena dalam kehidupan Tuhan Yesus, Ia sendiri tidak selalu berdoa di dalam kamar. Ia berdoa di bukit bersama murid-muridnya. Ya, seringkali Dia berdoa justru di depan banyak orang. Lalu apa yang dimaksud dengan pengajaran Tuhan Yesus tentang berdoa? Yang ditekankan hari ini adalah dalam berdoa, motivasinya jangan berdoa untuk tujuan pamer. Orang yang pamer dengan doanya sudah mendapat upahnya. Ya, upahnya diketahui orang, dipuji orang, itu saja.
Sering tanpa sadar kita jumpai praktek doa yang motivasinya salah, pamer supaya dilihat orang. Kalau tidak ada orang, dia tidak mau berdoa. Contohnya doa makan saja di rumah makan. Kalau tidak ada orang Kristen di sekitarnya, dia tidak mau berdoa untuk makanan yang harus dia makan. Contoh yang lain, seseorang senang memimpin doa di depan banyak orang supaya bisa menunjukkan kehebatannya dalam hal berdoa. Sekali lagi ini bicara motivasi. Ingin dilihat orang, pamer. Tuhan melarang murid-muridnya berdoa dengan motivasi yang demikian. Hal kedua, dalam berdoa Tuhan mengajar supaya jangan berdoa bertele-tele. Ayat 7 dan 8 dikatakan, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Bertele-tele, banyak yang menafsirkan. Ada yang menafsirkan doa yang bertele-tele itu doa yang panjang-panjang, banyak kata-katanya. Atau ada juga yang menafsirkan doa yang isinya kalimat-kalimat yang sama diulang-ulang berkali-kali, sehingga menjadi seperti mantra. Ada juga yang menafsirkan doa yang hanya di bibir saja, tetapi tidak dengan hati. Ada juga yang menafsirkan doa dengan tujuan memberi informasi kepada Tuhan saja. Jadi seperti membaca laporan kepada Tuhan. Tuhan melarang murid-muridnya berdoa dengan cara demikian. Jadi Tuhan Yesus melarang murid-muridnya berdoa dengan motivasi yang salah, motivasi untuk pamer. Tetapi juga melarang muridnya berdoa bertele-tele, seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang berdoa kepada dewa-dewanya dengan mengulang-ulang mantranya. Lalu bagaimana harus berdoa? Tuhan Yesus mengajar berdoa, doa Bapa kami. Diawali dengan alamat berdoa. Kepada siapa kita berdoa? Kita berdoa kepada Bapa di surga. Oleh sebab itu dibuka dengan Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Rangkaian kalimat ini menyatakan bahwa doa disampaikan ditujukan kepada Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat atas seluruh alam semesta dan juga kehidupan kita. Selanjutnya menyampaikan isi doa, tidak bertele-tele. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kebutuhan makanan sebagai kebutuhan pokok. Berdoa untuk makanan adalah alkitabiah walaupun kita berkelimpahan. Karena itu menunjukkan bahwa Tuhanlah sumber kehidupan kita, yang memelihara kita. Maka berdoa, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya doa ini diucapkan hari demi sehari, menunjukkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Ayat 12 selanjutnya pokok bicara tentang hubungan dengan sesama. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pengampunan yang dari Tuhan menjadi modal utama hubungan yang baik dengan sesama. Oleh pengampunan yang dari Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Kita juga bisa memulihkan hubungan dengan sesama dengan mengampuni dan memaafkan segala kesalahan supaya hidup rukun. Karena di tengah kerukunan ada berkat Tuhan. Poin selanjutnya adalah mohon penyertaan dan perlindungan. Ayat 13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan yang berkuasa atas tubuh jiwa roh kita, kepadanya lah kita mohon perlindungan dan berserah. Yang terakhir ditutup dengan pujian syukur kepada Tuhan. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan surga dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pujian syukur merupakan iman percaya kepada Tuhan yang akan menjawab doa-doa kita. Demikian Bapak Ibu, firman Tuhan yang memberkati kita pagi hari ini, hal berdoa. Jangan salah motivasi, jangan berdoa karena untuk pamer,
Jangan bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Tuhan dengan mantra-mantranya, tetapi berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Berdoa kepada Bapa yang di surga, Allah yang Maha Kuasa, Khalik alam semesta, yang berkuasa atas kehidupan kita. Sampaikan segala kebutuhan kita, kebutuhan pokok kita, kebutuhan akan hubungan dengan sesama, dan kebutuhan akan perlindungan, keamanan, ketentraman dalam kita menjalani hidup. Dan jangan lupa menutup dengan rasa syukur, memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu pagi hari ini. Engkau mengajar kami sekali lagi tentang berdoa. Seringkali tanpa sadar umat-Mu salah dalam motivasi berdoa. Kami berdoa supaya dilihat orang. Kami berdoa untuk menunjukkan kehebatan kami. Atau sebaliknya, berdoa mengulang hal-hal, kalimat-kalimat yang sama, karena sebetulnya kami kurang yakin. Tetapi hari ini Engkau mengingatkan kami kembali, supaya kami berdoa dengan motivasi yang benar, dan dengan cara yang benar. Dan Engkau mengajar kepada kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Engkaulah Tuhan, Khalik langit dan bumi, penguasa hidup kami dan alam semesta ini. Kepadamu tubuh jiwa roh kami berserah. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, sertai berkati usaha pekerjaan kami. Curahkan rezeki-Mu, karena Engkaulah sumber berkat kami. Berkati tangan kami sehingga apa yang kami kerjakan menjadi berhasil, dan tidak berkekurangan satupun di antara kami. Oleh kelimpahan yang daripada-Mu, kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Oleh sebab itu Tuhan, ampunilah kami, ampuni akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkau telah mengampuni kami saat kami masih dalam dosa, dan pengampunan-Mu memulihkan hubungan kami. Kami boleh memanggil-Mu Bapa dan erat bersama-Mu. Demikian setiap kami mau memulihkan hubungan satu dengan yang lain. Karena dalam kerukunan berkat-berkat Tuhan dilimpahkan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskan kami daripada yang jahat. Lindungilah kami Tuhan. Kami tak dapat berjalan tanpa Tuhan. Kami mau bersandar hanya kepada-Mu, mengandalkan Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Inilah kami Tuhan, sepanjang hari ini mau berjalan bersama dengan Engkau. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan di bumi, di surga, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu doa pagi kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.